Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak yang berbeda agama. Di sini sebelum kami menyampaikan materi yang kalian ketahui, mungkin kalian sudah ngerti tata krama. Kita perkenalan dulu. Nama saya Bu Erna Driani Rahayu. Alamatnya Tapanrejo, RT 1 RW 3. Saya di sini mengampau bidang studi matematika. Saya di sini mulai tahun 1991 sejak sekolah kita berdiri. Untuk itu, anak-anakku yang kami sayangi, tentunya kalian di sini dulu diadakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi kalian harus tahu lingkungan sekolah kita yang bagaimana. Kalian semua di sini berbeda dari sekolah masing-masing. Ada yang sekolah swasta, ada yang sekolah negeri, itu semua bergaul di sini. Bergaul di sini sama-sama kita mengenal adaptasi pada teman-teman kita yang baru. Teman-teman kita yang baru siapa namanya, rumahnya di mana, itu kalian perlu adaptasi dulu. Kalau belum pernah adaptasi, memang kalian kan baru kemarin kan baru sekolah tingkat pertama. Kita mengenyam sekarang sekolah menengah tingkat atas. Jadi masalah-masalah kekanak-kanakan yang kalian bawa di SMP dulu, kita nanti mengenal. Oh, saya nanti di SMA bisa berwibawa, bisa berbicara bagus, tidak acak-acakan seperti di SMP, menata tata krama di sekolah. Ya, di sini dulu ya Bu Erna ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kebetulan Bu Erna mengenai tata krama siswa. Apa sih tata krama itu? Tata itu artinya apa? Kalian harus tahu tata itu apa ya artinya? Tata itu adat, aturan, norma. Itu ya, kalian perhatikan, adat, aturan, norma. Itu tata. Yang krama apa, Bu? Krama itu sopan santun, tindakan, ya, tindakan kalian. Jadi misalkan seperti contoh yang pertama, Bu Erna di sini mengatakan contoh pertama aja yang secara sampel itu ya, tata sopan santun. Sopan santun kalian. Misalkan di sini kalian belajar kelompok. Belajar kelompok di sini ada didengarkan dulu temannya, mengemukakan pendapat. Itu sudah tata krama. Mengemukakan pendapat yang bagaimana, Bu? Misalkan ada temannya diskusi, kalian memotong pembicaraan. Itu tidak merupakan tata krama. Dibicarakan dulu, temannya didengarkan dulu ya. Didengarkan dulu kata-katanya, baru kalian memotong perkataan. Itu tata krama. Jadi jangan memotong, ada tugas diskusi, kalian memotong. Itu salah. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Kalian harus punya unggah-ungguh, kalian harus bisa memahami karakter temannya kalian. Kan kalian belum kenal betul sama teman-temanmu, karakternya masing-masing. Ada yang bersifat acuh tak acuh, ada yang bersifat sopan dan lain sebagainya. Itu tata berbicara. Tata berbicara dengan teman, pertama dulu tata bicara dengan guru, kepala sekolah, dan staf tata usaha. Bagaimana caranya berbicara? Sopan. Sopan itu bukan harus munduk-munduk gitu ya. Enggak, sopan itu kata-katanya yang sopan. Kalau didengarkan itu enak ya, didengar oleh teman-temannya itu enak ya. Jadi di situ kalian itu berbicara dengan temannya sopan.
Apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua seperti kepala sekolah, Bapak, Ibu guru dan staf karyawan yang ada di sini. Kalian harus sopan ya di situ. Sopan dan di situ kemudian bicaranya bagaimana, Bu? Misalkan yang pertama, kalian mau bertamu di rumah temanmu, mau belajar kelompok. Ya, belajar kelompok di sini. Yang pertama apa yang kamu ucapkan? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti temannya menjawab kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama seperti itu. Atau mengetuk pintu dulu. Mengetuk pintu. Ada enggak orangnya? Kalau seperti itu yang mengetuk pintu di situ, kalau sudah dijawab, nanti yang menerima tamu itu juga seperti itu. Kalian terima tamu misalkan Bu Erna ke rumah kalian. Kalian ada masalah, nggak pernah masuk sekolah, Bu Erna ke sana. Bu Erna mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh monggo Bu, Pinara, silakan duduk, kan gitu. Itu yang sopan cara bicaranya. Nggak seperti itu ada tamu pintu digedok gitu ya. Sama, silakan masuk Bu. Nah, itu pun tidak termasuk tata krama yang bagus ya. Ya, yang bagus, cara bicaranya yang bagus, yang sopan. Ya, kalian itu diberi tata krama biar kalau kalian itu sopan. Jadi di sekolah itu kan Bapak Ibu kalian, Bapak Ibu guru itu merupakan orang tua kalian kalau di sekolah. Ya. Kalau di rumah itu kan orang tua sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah itu diperhatikan betul, apalagi masalah pelajaran. Masalah pelajaran itu betul-betul kamu perhatikan. Kalian nanti akan rugi kalau nggak perhatikan apa yang dikatakan Bapak Ibu guru, apakah yang seperti hari ini ya pada pandemi di sini otomatis ini daring, diperhatikan. Oh, Bapak Ibu guru ini memberi pelajaran apa hari ini, kamu perhatikan ya di situ. Itu yang kedua, cara bicara sudah. Kemudian bagaimana cara kalian untuk beradaptasi dengan teman sebaya? Ya, bicaramu dilihat di situ, cara bicaranya dengan teman sebaya. Teman sebaya itu maksudnya bagaimana, Bu? Teman sebaya itu ya teman yang sebaya dengan kalian. Itu pun juga kalian harus mempunyai unggah-ungguh. Ya, unggah-ungguhku tata krama sing apik, sopan, santun sama yang pada temanmu sebaya. Walaupun dengan teman sebaya, kita ini harus bisa sopan santun. Jadi jangan asalkan teman sebaya terus gak karu-karuan, gak punya sopan. Ya, itu pun harus juga ada kesopan santunan pada teman sebaya. Ya, pada teman sebaya. Kemudian di sini setelah sopan santun, bagaimana cara bicara, bagaimana cara berpakaian, itu juga merupakan aturan norma yang dikatakan tadi kan aturan ya, tata itu aturan. Bagaimana aturan yang ada di sekolah kita? Kalau disuruh memakai seragam, hari Senin seragamnya ini bisa ditetapkan di sekolah. Hari Selasa ini dan lain sebagainya. Itu pun harus kamu taati. Itu namanya aturan. Ya, aturan sekolah. Itu. Jadi di situ seragam dan lain sebagainya, sepatu harus bagaimana. Itu kamu harus mentaati. Ya. Kemudian ada di sini cara berbicara, cara belajar, mungkin cara belajar di sini ada macam-macamnya. Cara belajarnya bagaimana, Bu, yang betul? Nah, kalau kalian dalam ini mungkin dari pengalamannya dari Bu Erna dulu ya, cara belajar yang betul. Kalau dulu masih luring ya, masih pelajaran seperti biasa itu yang ada di dalam kelas. Itu setelah pulang sekolah kan kalian di sini jam 1/4 yang dulu yang luring itu. Setelah pulang sekolah
Itu kalian itu setelah dari rumah ya sholat dulu, kemudian makan dulu, setelah itu istirahat sebentar sambil melihat pelajaran tadi, hanya 10 menit saja. Mengingat-ingat, oh tadi 4 mata pelajaran, tak sinauni dhisik lah 10 menit, misalkan pelajarannya Bu Erna tak pelajari dhisik sing pertama ben aku iso bendang iso matematika misalkan seperti itu, hanya 10 menit saja. Kemudian ada 4 pelajaran, nanti lagi setelah sholat asar lagi, seperti itu ya. Dan terus, jadi setiap kalian belajar itu kan biasanya seperti anak-anak muda seperti kalian itu kan banyak pikirannya ya, bukan ya kaulah muda, memang ada yang mikirkan pacarnya dan lain sebagainya. Itu pun juga merupakan apa ya, namanya spot bagi kalian supaya kalian itu bisa belajarnya bisa dapat ranking dan sebagainya. Boleh kalian itu di SMA boleh pacaran, tapi ya ada tapinya, tapi melihat kondisinya. Hanya sebagai spot saja ya pacaran boleh. Dulu Bu Erna juga seperti itu di SMA, kalau nggak pacaran ya nggak enak nantinya, nggak ada pengalaman. Tapi harus ada batasnya, hanya sebagai spot saja, sebagai pacaran itu untuk supaya ayo kita belajar tapi sambil pacaran, tapi harus sukses sekolah kita. Nanti di perguruan tinggi kita lanjutkan lagi pacarannya sukses sampai nanti kerja. Insya Allah nanti kalau kalian bisa seperti itu, kita bisa menjadi anak yang sukses dan orang tua kalian sangat bangga kalau kalian itu sukses dunia dan akhirat. Ya, di situ. Kemudian dari beberapa hal kerapian, kalian juga ada kerapian tadi ya, kalau sekolah menentukan bajunya dimasukkan ya harus dimasukkan, merupakan aturan sekolah. Bagaimana sepatunya yang ada di sekolah kita adalah sepatu hitam, kaos kaki adalah hitam dan putih ya, aturan sekolah kita. Itu aturan di sekolah kita, nggak usah membeli yang sepatu yang warna pelangi. Pokoknya ini SMA lah gaul saya biar diperhatikan sama teman-temanku, aku tak gawe sepatu merah aja. Lah itu bukan merupakan aturan. Jadi aturan yang ada di sekolah ya, aturan yang ada di sekolah itu apa saja seperti tadi ya. Kemudian mengenai sudah cara berbicara, cara belajar kalian, cara makan dan minum pun kalian harus ada tata caranya. Duduk yang rapi ya. Jadi kalau makan itu nggak usah berdiri, duduk. Kalau ada di meja ada piring dan garpu itu biasanya kalau kalian memakai garpu dan sendok, cara memakan itu tanpa suara. Garpune karo sendokmu iku mau, ya, nggak ada bicara konteng gitu, nggak ada. Itu sopan dan santunnya kan ada. Anak-anak sekarang boro-boro dikongkon mam sopan dan santun ya. Kalau makan saja di sini duduknya saja seperti itu. Duduknya janggal ya, nggak ada rasa apa bismillah dan sebagainya, langsung makan tanpa ada aturan ya. Jadi kalian itu cara makannya juga diatur ya, cara berpakaiannya yang rapi, nggak usah senonoh seperti yang cewek-cewek ini, cewek-cewek milenial ya, di sini pakaiannya nggak berhijab. Ya boleh nggak berhijab, nggak diharuskan berhijab boleh, tapi di sekolah kita kalau teman-temannya kita pakai hijab apa kita nggak pakai hijab. Jadi itulah aturan sekolah ya, aturan sekolah yang ada di sekolah kita ya. Misalkan ini kemarin juga Bu Erna tahu ya, ada yang kemarin kan daftar ya,
Mungkin ada kalian ini yang merasa yang kemarin ditegur Bu Erna, hei kok rambutnya merah sih cewek-cewek ini, diapakan itu? Saya gitu kemarin sama anak-anak. Coba yang merasa di situ ya. Nanti seperti itu yang merasa rambutnya merah, yang putri loh ya kemarin itu. Rambutnya tuh di merah, Bu Erna kaget. Waduh, kok ada anak didik saya seperti ini? Kok daftar nang kene? Apakah nanti saya nggak bisa membina anak ini? Saya gitu pikiran saya, ya. Dalam pikiran seperti itu. Terus saya dekati anak itu, Mbak, mau sekolah sini ya Mbak ya? Iya Bu. Terus rambutnya kok seperti itu Mbak? Saya gitu sama anak itu. Nanti Bu, saya betulkan kalau sudah masuk di SMA ya. Alhamdulillah saya gitu. Alhamdulillah kalau kalian sudah ada perubahan ya Mbak ya, saya gitu. Besok saya lihat lagi loh Mbak ya rambutnya. Oh iya Bu gitu. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak kami yang ada sekolah di SMA di sini, sekolah kita sudah mempunyai nama ya, sudah di sini sudah namanya saja SMA Negeri Muncar ya. Jadi ada baru di sini ada double tracks ya, double track yang sudah diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Yang kemarin double tracksnya itu adalah tata rias kecantikan sama tata boga. Itu nantinya kalian nanti yang anak-anakku yang kelas 10 ini mungkin ada yang berminat besok untuk kelas 2 baru nanti daftarnya di situ. Anak-anakku di sini Bu Erna sudah mengasihkan paparan tadi, sudah beberapa hal yang mungkin kalian harus bisa dimengerti ya. Jadi untuk tata cara berbicara tadi bagaimana dengan orang tua, saya harapkan ya pada anak-anakku, kalian ini jangan sampai berani pada orang tua kalian. Ya, saya mengingatkan doa orang tua itu adalah mustajab. Ya, doa orang tua, saya ingatkan ya itu. Jadi kalau kalian mau berangkat belajar kelompok, itu pamit dulu sama orang tua. Bu, Pak, saya mau belajar kelompok, minta doa restunya supaya saya di jalan selamat. Gitu. Jadi cara bicaranya enggak seperti biasanya. Orang tuanya bingung anaknya kemana, tahu-taunya pulang baru datang. Le, dari mana Le? Belajar kelompok. Gitu. Kok enggak bilang Le sama aku? Lali, gitu katanya. Saya ini bingung, makanya kalian sama orang tua itu yang sopan, mau belajar ke rumah temannya itu harus pamit dulu ya, mau belajar ke rumah temannya apalagi sama jamnya ditetapkan Bu, nanti saya belajar kelompok sampai jam 4 loh Bu, jangan ditelepon aja karena nanti teman-teman kalau saya ditelepon saja dikiranya bagaimana, maka dari itu saya pamit dulu sama ibu juga begitu merestui, iya nak hati-hati, biasanya seperti itu, itulah doa ibu ya, kamu terus dijangkau sama ibu kalian, hati-hati, mudah-mudahan setelah kalian berangkat itu ibu kalian tuh berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya selamat dengan pulang kembali ke rumah. Itu doa ibu kalian itu. Makanya Bu Erna mengharap ya kalian itu sama orang tua itu juga harus bagus ya, sopan ya, sopan santun. Sebaik apapun kalian, sepandai apapun kalian, kalau sampai durhaka sama orang tua itu tidak akan bahagia. Ya, itu dari Bu Erna mungkin sedikit yang kami paparkan. Mudah-mudahan tata krama yang ada di sekolah SMA Negeri Muncar ini bisa kamu terapkan di sekolah, di lingkungan kalian. Demikian dari Bu Erna, ada salah kata tutur Bu Erna, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.